Oke teman-teman, kenapa sih judulnya kok azolla itu berkah? Ya, sekarang bisa dibandingin ya teman-teman ya, antara azolla sama bayem. Nah, tanaman azolla itu, mereka ya si azolla itu tuh sangat rakus terhadap kotoran, kotoran ikan lele ataupun kotoran sapi. Rakus banget nih. Nah, kita kan ini ya, apa namanya? Kotoran itu kan hampir nggak berguna ya gitu loh. Kalau misalnya gini deh, saking rakusnya, kalau teman-teman tanam nih ya bayem dengan luasan tanah 3,8 kali 3,8 meter, ini sehari itu kalau teman-teman kasih pupuk kotoran apa namanya sapi yang sudah kering ya, kotorannya udah kering, udah jadi tanah, itu tuh ini sehari satu ember itu tuh nggak akan terserap semuanya gitu loh maksud aku. Tapi kalau azolla itu bisa menyerap semuanya karena pertumbuhan biomasa azolla dengan bayem itu lebih cepat azolla. Jadi azolla di segini 3,8 kali 3,8 itu setiap harinya bisa panen lebih banyak daripada bayem yang kalau misalnya teman-teman nanam di sini 3,8 kali 3,8 itu lebih banyak yang azolanya gitu. Terus fungsinya apa sih Mas Bro gitu ya? Wah, fungsinya kalau teman-teman mau budidaya, kenapa sih kok harus budidaya azolla mycophylla gitu? Nah, fungsinya tuh macam-macam. Pertama, fungsi buat apa nih? Kalau fungsi di kolam itu untuk membantu memperbaiki kualitas air kolam supaya lebih jernih. Kok bisa? Ya bisa, karena kan cahaya matahari itu nggak bisa masuk ke dalam air. Nah, sehingga plankton itu nggak bisa hidup gitu loh. Terus kotoran ikan dan lain-lainnya itu akan diserap sama si azolla ini. Jadi airnya tetap bersih kayak gitu loh. Nah, tapi ini hanya bagus untuk ikan lele, ikan gurame teman-teman ya, kolam yang seperti ini. Karena kan kalau ikan gurame, ikan lele, dia kan bisa ambil nafas itu dari udara langsung. Kalau ikan nila kan nggak bisa. Kalau ikan nila itu butuh kadar oksigen terlarut di dalam air. Kalau ikan lele kan enggak. Meskipun dia apa namanya airnya keruh, dia tetap bisa gitu loh ambil udara. Gitu. Nah, selain itu kan fungsi yang di kolam. Kalau fungsi untuk hewan lainnya misalnya ayam, bebek. Nah, ini bisa buat campuran pakan gitu. Dan teman-teman kalau mau bibitnya silahkan ambil ke sini, gratis ya. Nanti kalau teman-teman pengen pengen WA aku, silahkan teman-teman klik kotak yang akan muncul di sebelah kanan video ini. Nah, itu nanti akan muncul kotak gitu ya. Teman-teman dengerin aku jelasin di video yang aku maksud itu ya, di sebelah kanan ketika udah hampir selesai. Dan ini gratis loh ya bibitnya ya. Ini udah sekitar seminggu nggak aku pupuk teman-teman, jadi kelihatan agak longgar dikit. Terlebih tadi, ini maaf bukan pamer ya. Tadi udah ada orang ya, orang nggak perang itu yang ambil bibitnya, alhamdulillah. Aku malah seneng kalau diminta gitu, jadinya ada manfaatnya aku hidup gitu loh. Nah, tadi udah diminta jadi agak longgar. Terus aku pikir-pikir gini, kalau mau berbagi itu kan nggak harus berbagi dalam bentuk uang ya. Jadi aku mending berbagi dalam bentuk bibit azolla mycophylla gratis dan juga tips dan trik agar azolla ini semakin subur gitu loh. Kalau semakin subur teman-teman ya, itu panennya semakin melimpah gitu. Jadi kalau asal-asalan bisa 1 ember setiap harinya, kalau kalau ini bisa sampai 1,5 ember. Jadi lumayan. Jadi kalau berbagi ilmunya juga itu kan sampai mati kan dibawa gitu loh teman-teman. Maksud aku kayak gitu. Kalau teman-teman beli bibit azolla di tempat orang nih misalnya, ya katakanlah 10.000 ya sekilo. Terus aku ngasih teman-teman uang 10.000 gitu aja.
10.000 buat beli es 2 mangkok udah habis. Tapi kalau aku ngasihnya itu dalam bentuk bibit Azolla microphylla gratis ya, terus sama ilmunya, nah ini insya Allah jadi amal jariah kayak gitu. Tujuannya sih ya pertama ya untuk belajar sedekah, terus sama mengolah limbah ya teman-teman ya. Terus aku judulin kayak gitu teman-teman. Ini aku suka banget ya. Uji coba ini suka banget. Tak ambilin contohnya teman-teman. Yang dari dekat. Kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya teman-teman. Dia kayak daunnya itu kecil-kecil tapi berkumpul. Jadinya beda dengan mata lele teman-teman ya. Yang di sawah-sawah itu beda ini. Nah, ini di kolam 3,8 kali 3,8 itu sebenarnya kalau perawatannya benar teman-teman, itu bisa panen setiap hari itu 1 ember dan itu nggak akan habis teman-teman. Alhamdulillah kayak gitu. Kalau perawatannya benar. Lah terus perawatannya kayak gimana? Nanti tak kasih video ini ya teman-teman ya. Tak bikinin video perawatannya yang benar-benar lebih mendetail teman-teman ya. Kalau saat ini ya ini dulu deh pengenalan aja sih Azolla microphylla. Oh iya, tentang kandungan Azolla microphylla teman-teman. Proteinnya itu bisa sampai 25% dalam keadaan kering ya. Jadi kalau dijemur terlebih dahulu, kalau masih basah kayak gini kan masih kecampuran sama air. Ya, jadi kalau dihitung airnya ini tinggi kan gitu loh. Kadar airnya kan tinggi. Jadi ya proteinnya jadi rendah gitu. Biasanya sih kalau mau ngetes protein emang harus dalam keadaan kering teman-teman. Terus kalau ikan nila ini suka ya teman-teman ya makan azolla dalam keadaan basah kayak gini suka. Tapi kalau ikan lele tidak terlalu suka memakan azolla dalam keadaan basah. Kalau teman-teman ambil terus dijemur terlebih dahulu buat pakan ikan lele itu lahap. Tapi kalau teman-teman ingin budidaya azolla terus tujuannya buat pakan ayam, mentok ya, unggas, itu nggak perlu dijemur. Jadi cukup diambil, dikasih bekatul atau dedak, dicampurkan dan buat pakan. Gitu aja simple. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Terima kasih.